Saudaraku, ada satu hal yang sangat penting sekali dalam fakta real di tengah-tengah masyarakat dan dalam kehidupan kita. Kita acap kali atau sering kali mendengar orang-orang itu kemudian menjadi sangat benci dan tidak mau lagi memaafkan atau bertemu dengan seseorang yang telah amat sangat menyakitinya, yang semula mempunyai hubungan yang sangat akrab, erat, intim. Bahkan orang mengatakan di mana ada si A pasti si B ada, di mana ada si B pasti si A ada. Ya, itu orang menilainya begitu akrab, hubungannya sangat luar biasa. Tapi karena suatu hal kemudian orang itu tidak bisa lagi ketemu, atau bahkan satu di antaranya tidak mau ketemu lagi, sepertinya ada sesuatu yang sangat menyakitkan di antara mereka sehingga mereka tidak mau ketemu lagi. Mereka tidak bisa memaafkan, sekalipun dulu adalah sahabat akrab, sahabat karib, atau orang yang sangat dekat, bahkan orang lain pun mungkin ada yang iri hati untuk kedekatan hubungan itu. Tapi oleh karena satu peristiwa, oleh karena satu hal, maka dua orang yang dulu bersahabat itu mereka sudah terpisah dan tidak ada lagi kata maaf di antara mereka semuanya. Nah, kalau kita memperoleh gambaran seperti itu, rasanya sangat kontras dengan apa yang kita temukan pada pribadi Allah yang kita sembah. Dikatakan kasih Tuhan tidak berkesudahan, rahmatnya selalu dianugerahkan terus-menerus, dan kasihnya selalu baru tiap pagi. Nah, kalau kita orang yang percaya pada Tuhan, ya Allah yang kasihnya tak berkesudahan, yang rahmat dan kasih setianya selalu dilimpahkan, bahkan selalu baru setiap pagi, maka alangkah sangat malunya kita terhadap diri kita jikalau sampai kita kemudian tidak ada lagi maaf terhadap orang lain. Karena itu kita selalu mengingat perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita mengasihi bahkan orang yang membenci, supaya kita mendoakan bahkan orang-orang yang mengutuknya, supaya kita selalu membawa dalam doa bahkan untuk orang-orang yang mengejeknya. Tuhan bukan saja mengajarkan tentang bagaimana kita mengasihi dan bagaimana seharusnya kita mengasihi, tetapi Tuhan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus telah memberikan keteladanan dan menunjukkan kasihnya kepada kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Justru pada saat manusia itu menyakitinya, pada saat manusia itu melakukan dosa dan pelanggaran yang begitu dahsyat, Allah menunjukkan kasihnya disertai dengan pengorbanan anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu dahsyat, luar biasa besar, tak dapat diukur betapa dalamnya, luasnya, tingginya, lebarnya, tak terselami. Nah, kalau kita menyatakan diri sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi kita masih saja menyimpan akar pahit, benci dan dendam kepada seseorang, maka sesungguhnya kita ini sebagai orang yang mengingkari keputusan kita mengikut Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya kita mengasihi bahkan untuk orang-orang yang membenci, supaya kita mendoakan berkat bahkan untuk orang-orang yang mengutuk kita. Mengapa demikian? Karena kasihnya kepada kita tidak berkesudahan, bahkan dikatakan selalu baru setiap hari. Nah, ketika dalam ratapan mengungkapkan hal itu, Yeremia mengungkapkan hal itu dalam kitab ratapan. Kemudian dia mengatakan, hatiku selalu terpaut kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepadanya. Karena apa? Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ini mestinya menjadi anutan kita, teladan kita, contoh kita, dan juga memberitahukan kepada kita bagaimana semestinya seharusnya kita mengasihi bahkan untuk orang-orang yang membenci, mendoakan bahkan untuk orang-orang yang mengutuk, dan juga tetap menjadi berkat untuk orang-orang yang menjadikan kita rugi. Inilah kasih
yang seharusnya kita miliki sebagaimana Yesus Kristus perintahkan kepada kita. Hendaklah masing-masing mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat mengasihi, karena itu memang bagian dari hidup kita, bahkan itu merupakan nyawa kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati.